Baiklah, uh, selamat sore rekan-rekan sekalian. Selamat sore juga kepada Ibu pembimbing saya, Ibu No Susanti dan Ibu Purwaningsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Rubinus Spesilitonga, NIM A1C320033. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika Reguler A. Baiklah, adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas proyek 2 yang Ibu berikan pada mata kuliah Fisika Modern. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dua hal, yaitu mengenai partikel dan penyusun inti atom, kemudian dilanjut dengan ukuran dan bentuk inti. Oke, langsung saja. Di sini saya ingin menggunakan aplikasi Paint 3D sebagai panduan saya. Oke. Seperti yang kita ketahui, semua materi atau semua benda hidup atau benda mati yang ada di alam semesta ini umumnya terbuat dari suatu materi. Nah, materi ini jangkauan ukurannya itu bervariasi. Ada paling besar, sedang, hingga yang terkecil. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, sesuatu itu pasti tersusun dari sesuatu yang paling kecil. Artinya, manusia pasti tersusun dari molekul-molekul atau partikel-partikel yang sangat kecil, hingga pada akhirnya tidak dapat dibagi lagi. Nah, itulah yang disebut dengan atom. Jadi, seluruh benda hidup maupun benda mati yang ada di alam semesta ini itu terbuat dari suatu partikel yang sangat kecil dan undivisible atau tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Jadi atom inilah yang merupakan fondasi dasar dari kehidupan makhluk hidup. Nah, seperti yang kita ketahui, atom itu terdiri dari 3 jenis penyusun utama, yaitu neutron, proton, serta elektron. Nah, kesempatan ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu neutron. Nah, sebelumnya kita kembali ke Paint 3D. Jadi, ibaratnya ini atom. Di dalamnya ada neutron, diikuti dengan proton, kemudian elektron. Nah, yang dimaksud dengan neutron itu adalah partikel penyusun inti atom yang tidak memiliki muatan, baik muatan positif atau muatan negatif. Jadi neutron itu akan bersifat netral. Artinya bersifat netral, tidak memiliki yang namanya kutub positif maupun negatif. Neutron itu pada awalnya diprediksi oleh Rutherford. Kemudian Webb-Botti dan H. Becker pada tahun 1930 melakukan eksperimen penembakan partikel alfa pada inti atom berilium. Ternyata dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Nah, kemudian James Chadwick tahun 32 itu melanjutkan. Ternyata partikel ini menimbulkan radiasi tembus tinggi. Jadi, selain menimbulkan radiasi dengan daya tembus yang tinggi, dia bersifat netral. Nah, inilah cikal bakal lahirnya partikel neutron. Nah, jadi intinya itu partikel neutron itu sesuatu hal yang tidak memiliki kutub positif maupun kutub negatif. Oke, kemudian kita lanjut untuk proton. Nah,
seperti yang terdahulu saya katakan bahwa inti atom itu terdiri dari 3 komponen utama, proton, neutron, dan elektron. Ini proton. Jadi proton itu adalah partikel yang bermuatan positif. Nah, partikel yang bermuatan positif yang ditemukan oleh Eugene Goldstein. Penemuan proton didasari oleh percobaan Goldstein menggunakan tabung Crookes, tabung sinar katoda. Jadi Goldstein menjelaskan begini. Ini saya gambarkan tabung sinar katoda. Nah, tabung sinar katoda. Kemudian di sini ada lempengan emas. Seperti yang kita ketahui, emas itu Au ya, aurum. Emas itu kan terletak pada sistem periodik transisi. Artinya dia cenderung akan melepaskan muatan-muatan positif. Jadi dapat diasumsikan daerah atau parameter atau surrounding di sekitar sini itu otomatis bermuatan positif. Nah, sementara di sini ada alat yang digunakan untuk menembak sinar positif atau sinar proton. Nah, sinar katoda. Sinar katoda itu adalah sinar proton atau sinar positif. Jadi ini otomatis bermuatan positif. Nah, Goldstein secara cerdik menempatkan sebuah layar hitam di belakang dari penembakan tersebut. Nah, logika saya begini. Kalau muatan positif ditembak ke arah muatan positif, itu otomatis akan menolak si muatan positif tersebut. Nah, ini akan ditolak sehingga muatan positif di sini akan menahan muatan positif yang datang. Jadi, setelah muatan positif sampai di sini, ini akan balik kembali ke arah penembakan sinar tadi. Nah, itulah mengapa tidak terjadi sinar di belakang layar tersebut. Dengan demikian, Goldstein menyimpulkan bahwa sinar yang keluar dari penembakan tersebut adalah sinar katoda, yang artinya sinar di mana partikel-partikel sinar tersebut bermuatan positif. Nah, inilah sejarahnya penemuan dari partikel proton tersebut, yaitu partikel penyusun inti atom yang muatannya bernilai positif. Baik. Jadi, proton itu memiliki tempat atau rumah yang sama dengan neutron di dalam inti atom. Kemudian kita lanjut untuk elektron. Nah, elektron. Elektron ini adalah partikel subatom yang bermuatan negatif dan umumnya ditulis sebagai E negatif. Nah, ini sama juga dengan penemuan sinar katoda tadi. Hanya saja perbedaan terletak di bagian muatannya ya. Sebentar saya hapus dulu. Nah, di sini masih sama, bahan yang digunakan itu aurum atau emas. Jadi di sini merupakan terminal keluaran sinar negatif atau sinar anoda. Sinar anoda merupakan cerminan dari elektron. Sinar yang dimana partikel-partikelnya akan bermuatan elektron, akan bermuatan negatif. Nah, di sini di sekitar medan tersebut sudah jelas bermuatan negatif. Nah,
ketika positif bertemu dengan negatif, itu cenderung akan membentuk suatu ikatan tarik-menarik. Nah, otomatis kan muatan negatif dari terminal penembakan tersebut akan melaju melewati aurum. Nah, sehingga sinar tersebut akan diteruskan dengan baik. Akibatnya terjadilah pancaran sinar atau tempelan sinar di layar belakang screen tersebut. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sinar anoda ini adalah sinar yang dimana partikelnya tersebut akan memuat sejumlah besar elektron. Jadi, jika disimpulkan secara grafik, maksud saya jika dari ketiga penemuan tadi disimpulkan secara grafik, maka kita dapat menyimpulkannya dengan suatu diagram atau sketsa gambar bagaimana sih gambaran inti atom tersebut. Nah, langsung saja, ibaratnya ini atom. Nah, pada kulit terluar, atom kan memiliki beberapa subkulit. Nah, ini yang dinamakan inti. Sementara elektron akan tersebar di awan-awan elektron tersebut atau di sekitar tingkatan kuantum atom tersebut. Nah, jadi ini namanya nukleus. Di nukleus terdapat neutron dan proton. Nah, jadi di nukleus akan terdiri dari muatan netral dengan muatan positif. Itulah sebabnya mengapa elektron yang ada di sekitar bilangan kuantum atau tingkatan kuantum ini akan cenderung tertarik oleh inti, sebab di dalam inti ada namanya proton atau muatan positif tadi. Nah, itulah dasarnya mengapa ini elektron cenderung on the track atau senantiasa dalam trackingnya atau jalur. Nah, kemudian saya lanjut materi kedua, yaitu ukuran dan bentuk inti. Nah, ukuran dan bentuk inti ini sebenarnya meliputi dua hal, yaitu massa atom dengan defek massa. Jadi, pada eksperimen yang telah dilakukan oleh Rutherford yang disebut dengan hamburan Rutherford membuktikan bahwa inti itu akan memiliki bentuk dan ukuran. Nah, bentuk dan ukuran yang dimaksud itu adalah massa atom. Jadi, massa atom ini disusun oleh ketiga jenis partikel penyusun tadi, yaitu neutron, elektron, dan proton. Nah, dalam suatu atom kan sering terjadi, semisal ada dua jenis atom dari unsur yang sama. Nah, tetapi massa atomnya berbeda. Nah, itu dikenal dengan isotop. Jadi, isotop itu merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan massa dalam suatu atom. Dan isotop yang paling terkenal itu adalah isotop karbon 12 atau isotop C12. Ini fungsinya sangat banyak, mulai dari mengetahui umur fosil, umur pohon, umur batu, atau yang berkaitan dengan subjek-subjek purbakala yang secara logisnya tidak akan bisa diketahui berapa sih umur subjek tersebut. Nah, dengan kemajuan fisika inti ini,
menggunakan isotop, maka kita dapat menentukan sudah berapa lama atau berapa sih umur dari suatu subjek purbakala tersebut di bumi. Jadi atom itu juga mempunyai satuan massa seperti benda-benda di alam semesta kan, secara satuan internasional itu massanya kilogram. Nah, jadi kalau atom itu SMA atau satuan massa atom. Jadi satu SMA itu setara dengan massa satu atom isotop karbon 12 dibagi 12 bagian. Itu setara dengan 1,66 kali 10 pangkat negatif 7 kg. Nah, sangat kecil sekali bukan? Inilah yang menunjukkan mengapa atom itu disebut sebagai partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Sebab penyusunnya saja sudah sangat kecil. Apalagi atom tersebut yang berfungsi sebagai induk. Kemudian lanjut ke defek massa. Nah, defek massa ini adalah selisih antara massa diam sebuah inti atom dan jumlah seluruh massa diam masing-masing nukleonnya. Seperti yang kita ketahui, atom itu kan cenderung tidak stabil. Nah, kadang itu intinya bergerak, kadang diam. Makanya ada yang disebut dengan defek massa. Jadi massa saat dia diam dengan massa saat dia bergerak itu terdapat suatu perbedaan. Itulah yang disebut dengan defek massa dari suatu atom. Oke, baik. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan, yang dapat saya presentasikan juga. Semoga dengan presentasi ini dapat membantu rekan-rekan sekalian dan dapat membantu nilai saya untuk bagian tugas proyeknya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nawasusanti dan Ibu Sri Purwaningsi dan teman-teman sekalian. Terima kasih, selamat sore.